Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum memulai kegiatan belajar mengajar, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Al-Fatihah. Perkenalkan, nama Ibu Maulida Aziza Ahmad. Ibu dipanggil Bu Maulida, Ibu dari UIN Malang. Di sini Ibu akan melanjutkan kegiatan belajar mengajar dari Ibu Ani, khusus untuk bab ini dan bab selanjutnya, insya Allah. Nah, Ibu ingatin untuk absen terlebih dahulu. Jangan lupa absen, ya. Nah, pertemuan pertama ini kita akan membahas hudud dan hikmahnya. Untuk standar kompetensi, yaitu menganalisis ketentuan tentang hukum hudud dan hikmahnya. Hudud sendiri ada subtemanya. Yang pertama ada zina, kedua minuman keras, yang ketiga merampok, menyamun, dan merompak, yang keempat qadzaf, dan yang kelima mencuri. Untuk pertemuan kali ini kita membahas tentang zina dan qadzaf. Kita masuk ke hudud terlebih dahulu. Apa itu hudud? Hudud adalah bentuk jamak dari kata had yang berarti pencegahan, al-man'u, atau pembatas antara dua hal. Secara bahasa, arti had adalah pencegahan. Secara istilah, hudud adalah hukuman-hukuman pencegahan tertentu yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sanksi atau hukuman untuk mencegah manusia dari melakukan tindak kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan. Jadi hudud itu merupakan hukuman pencegahan agar manusia tidak melakukan tindak kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan. Contoh tindak kejahatannya nanti akan kita bahas satu persatu. Kita masuk ke zina. Apa itu zina? Zina merupakan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat hubungan pernikahan atau perkawinan yang sah. Nah, zina adalah masuknya kelamin laki-laki ke dalam farji terlarang karena zatnya tanpa ada syubhat dan disenangi menurut tabiatnya. Nah, dari klausul ke dalam farji, dalam definisi di atas dipahami bahwa tidak dinamakan zina apabila melakukan persetubuhan namun bukan ke dalam farji atau kemaluan perempuan. Yaitu seperti apa sih? Seperti sodomi atau oral seks. Nah, kegiatan tersebut atau perlakuan tersebut itu tidak dihukum had zina, tidak mendapat had zina, tetapi perbuatannya tetap terlarang atau haram dan tetap mendapatkan dosa. Nah, sedangkan dari klausul tanpa syubhat dipahami bahwa tidak pula termasuk zina, seperti yang pertama, melakukan hubungan intim dengan wanita lain yang disangka istrinya sendiri, kan kesalahan. Yang kedua, melakukan hubungan intim dengan wanita yang dinikahi melalui nikah mut'ah atau pernikahan lain yang mengandung kesalahan prosedur. Seperti apa? Seperti nikah tanpa wali atau nikah tanpa saksi. Kasus seperti ini tidak dikategorikan zina, tetapi dikenakan hukuman berupa ta'zir. Apakah tetap dikatakan zina jika menggunakan alat kontrasepsi? Ya, termasuk tindak perzinahan walaupun dilakukan dengan memakai penghalang tipis seperti alat kontrasepsi. Nah, dalam konteks ini yaitu apabila berhubungan intim dengan wanita yang bukan istrinya. Status hukum zina. Para ulama sepakat bahwa zina hukumnya haram dan termasuk salah satu bentuk dosa besar.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surah Al-Isra ayat 32. Nah, dari ayat ini kita sudah dilarang mendekati zina. Mendekati zina aja dilarang, apalagi melakukan zina. Selanjutnya yaitu dasar-dasar yang dapat digunakan untuk menetapkan bahwa seseorang telah benar-benar berbuat zina. Yang pertama, adanya 4 orang saksi laki-laki yang adil, di mana kesaksian mereka harus sama dalam hal tempat, waktu, pelaku, dan cara melakukannya. Dan yang kedua, ada pengakuan pelaku zina itu sendiri. Syarat pelaku had zina. Yang pertama, pelaku zina sudah balik dan berakal. Yang kedua, perbuatan zina dilakukan tanpa adanya paksaan. Yang ketiga, pelaku zina mengetahui bahwa konsekuensi dari perbuatan zina adalah had. Dan yang keempat, telah diyakini secara syara' bahwa pelaku tindak zina benar-benar melakukan perbuatan keji tersebut. Selanjutnya yaitu macam-macam zina dan hadnya. Zina terbagi menjadi 2, zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Untuk zina muhsan, yaitu perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang yang sudah menikah. Hadnya yaitu hukum rajam. Pelaku zina muhsan dilempari batu yang berukuran sedang, tidak besar dan juga tidak kecil, sampai benar-benar mati. Yang kedua, zina ghairu muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum pernah menikah. Hadnya, pezina ghairu muhsan, baik laki-laki maupun perempuan, yaitu cambukan sebanyak 100 kali. Adapun dalil pengasingan bagi pezina ghairu muhsan dari Zaid bin Khalid al-Juhaini, ia berkata, saya mendengar Nabi menyuruh agar orang-orang yang berzina dan ia bukan muhsan didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Hadis riwayat Bukhari. Nah, ahli fikih berselisih pendapat mengenai hukuman pengasingan. Yang pertama ada Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau berpendapat bahwa had bagi pezina ghairu muhsan adalah cambuk sebanyak 100 kali dan pengasingan selama 1 tahun. Yang kedua ada Imam Abu Hanifah. Beliau berpendapat bahwa had bagi pezina ghairu muhsan hanya cambuk sebanyak 100 kali. Adapun pengasingan selama 1 tahun, ia termasuk ta'zir dari pengadilan. Yang ketiga ada pendapat Imam Malik dan Imam Auza'i, yaitu pezina laki-laki mardeka ghairu muhsan adalah cambukan sebanyak 100 kali dan pengasingan selama 1 tahun. Untuk pezina perempuan merdeka ghairu muhsan, hadnya hanya cambukan 100 kali. Mengapa kok tidak diasingkan? Karena perempuan itu aurat, jadi hanya cambukan 100 kali. Hikmah diharamkannya zina. Yang pertama, memelihara dan menjaga keturunan dengan baik. Karena anak dari hasil zina itu tidak mendapatkan haknya, hak nafkah dari ayahnya. Tidak mendapatkan nafkah, tidak mendapatkan warisan, tidak mendapatkan nasab. Semuanya ia dapatkan dari ibunya. Terus yang kedua, menjaga harga diri dan kehormatan manusia. Karena apa? Karena itu semua bisa berpengaruh
berpengaruh ke keluarga, berpengaruh ke pekerjaan, berpengaruh ke masa depan, ya. Karena zina itu aib yang sangat besar, serta dosa pula yang besar. Yang ketiga, menjaga ketertiban dan keteraturan rumah tangga. Yang keempat, memunculkan rasa kasih sayang terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah. Selanjutnya kita masuk ke qadzaf. Qadzaf secara bahasa artinya adalah melempar dengan menggunakan batu atau yang sejenis. Menurut istilah dalam hukum Islam, qadzaf adalah penisbatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain kepada perbuatan zina. Qadzaf merupakan salah satu dosa besar yang diharamkan oleh syariat Islam. Firman Allah dalam Quran Surah An-Nur ayat 23, sungguh orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik yang lengah dan beriman dengan tuduhan berzina, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar. Had qadzaf. Had atau hukuman bagi pelaku qadzaf adalah cambuk sebanyak 80 kali bagi yang merdeka dan cambuk 40 kali bagi budak, karena hukuman budak setengah dari hukuman orang yang merdeka. Syarat-syarat berlakunya had qadzaf. Yang pertama, tertuduh berzina adalah muhsan. Dalam qadzaf, muhsan ini ialah orang baik yang benar-benar tidak berzina. Sedangkan dalam konteks zina, muhsan itu orang yang menikah. Yang kedua, penuduh baligh dan berakal. Yang ketiga, saksi dalam kasus qadzaf adalah 2 orang laki-laki adil yang menyatakan bahwa penuduh telah menuduh orang baik-baik berbuat zina. 2 orang laki-laki adil ini bukan dari kubu penuduh atau kubu tertuduh. Atau bisa juga pengakuan dari penuduh itu sendiri bahwa dirinya telah menuduh orang baik-baik berbuat zina. Gugurnya had qadzaf. Yang pertama, penuduh dapat menghadirkan 4 orang saksi laki-laki adil bahwa tertuduh benar-benar telah berzina. Yang kedua, bisa dengan li'an atau sumpah seorang suami atas nama Allah sebanyak 4 kali. Jika suami menuduh istrinya berzina, sedang dirinya tidak bisa menghadirkan 4 laki-laki saksi adil. Dan yang ketiga, tertuduh memaafkan. Hikmah diharamkannya qadzaf yaitu yang pertama, menjaga kehormatan diri seseorang di mata masyarakat. Yang kedua, agar seseorang tidak begitu mudah melakukan kebohongan dengan cara menuduh orang lain berbuat zina. Yang ketiga, agar si penuduh merasa jera dan sadar dari perbuatannya yang tidak terpuji. Dan yang keempat, menjaga keharmonisan pergaulan antar sesama anggota masyarakat. Dan yang kelima, mewujudkan keadilan di kalangan masyarakat berdasarkan hukum yang benar. Nah, sudah selesai materinya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditaruh di grup WhatsApp kelas. Dan juga untuk tugasnya tugas kelompok ada di KI 4. Ibu taruh di bahan ajar. Tugas kelompok itu silahkan dikerjakan berkelompok dan dipresentasikan
di minggu selanjutnya, minggu depan. Ya. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.